Bab 10. Kisah Farida waktu kuliah di Jakarta tahun 1978. Ibu Farida sudah mengontak adiknya di Jakarta, minta tolong agar Farida boleh menumpang tinggal di rumah mereka. Dan karena Paman Ismail tidak keberatan, Farida berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studinya di Fakultas Hukum. Paman Ismail dan istrinya mempunyai 3 orang anak. Nani 18 tahun masih duduk di kelas 3 SMA, Yani 2 tahun lebih muda, dan si bungsu Doni baru 11 tahun. Kalau Paman Is dan Bibi Nur tidak dapat menyembunyikan rasa kagumnya melihat tekad Farida yang demikian besar, anak-anaknya malah mengira dia gila. Tidak jadi gembel aja udah bagus, menyeringai Nani. Mau jadi sarjana hukum, GR. Tentu aja dia kesal. Baru hari pertama aja ayahnya sudah membanding-bandingkan Farida dengan dirinya. Yang cacat aja punya tekad begitu besar untuk jadi orang, kata ayahnya kagum. Berjuang untuk meraih gelar sarjana. Tidak seperti kamu, Nani. Tubuhmu sempurna, tapi malas, tidak punya semangat. Tentu aja ayah bilang begitu. Soalnya Nani sudah bertekad tidak akan melanjutkan studinya ke bangku kuliah. Lulus SMA, dia mau kerja sambil menunggu pacarnya lulus dari Fakultas Ekonomi. Dan karena kuliah Hamid tinggal setahun lagi, tanggung kan kalau Nani masuk perguruan tinggi. Yani lain lagi, umurnya sudah 16, tapi dia baru duduk di kelas 2 SMP. Kata Doni, otaknya titipan kerbau, makanya dia 2 kali tidak naik kelas. Tidak malu sama sepupumu? Ibu ikut menjadi nyinyir sejak kedatangan Farida. Dia tidak punya tangan, tapi otaknya jalan. Kamu punya tangan, tapi tidak punya otak. Terang aja, Yani juga jadi ikut merasa gerah dan sudah tidak menyukai sepupunya sejak pertama kali datang. Karena itu, dia tidak mau membantu Farida membersihkan kamarnya biarpun disuruh ibunya. Farida diberi sebuah kamar yang tidak terlalu besar, bekas gudang yang sudah tidak terpakai lagi. Dia membersihkan sendiri kamarnya tanpa minta bantuan orang lain. Kalau selama ini, dia hanya mendengar kebolehan Farida dari kakak iparnya. Sekarang, dia melihat sendiri kemampuannya. Dan semua itu membuatnya semakin takjub dan semakin rewel menyuruh anak-anaknya mencontoh kerajinan dan keuletan Farida. Mula-mula anaknya memang tidak menggubris. Ibu memang cerewet. Kalau tidak mengumel, bukan ibu namanya. Tetapi lama-kelamaan mereka bosan juga. Hampir tiap hari ibu memuji-muji si Buntung, seperti tidak ada kerjaan lain aja. Dia kan numpang, gerutu Yani. Pantas aja disuruh bantu-bantu, hitung-hitung bayar uang pondokan. Tahu tuh, saban hari dipuji-puji, bosen. Padahal apa sih hebatnya? Masak, semua orang juga bisa. Tidak salah kalau mereka kesal, karena semakin rajin Farida, semakin sering juga mereka ditegur ibu. Lebih-lebih ketika Farida mulai menerima jahitan dari para tetangga. Dia memanfaatkan mesin jahit tua milik Bibi Nur. Melihat kerajinannya, sekarang ayah mereka juga ikut-ikutan jadi cerewet. Contoh kakakmu tuh, sudah rajin, pinter, ulet lagi. Jangan seperti kalian, malasnya setengah mati. Jangan kelewat rajin deh kak, tegur Nani malam itu ketika dia sudah bosan digerutui ayah ibunya. Nanti kita yang jadi korban. Farida yang sedang sibuk menjahit mengangkat mukanya dengan heran. Tapi Nani sudah masuk ke kamarnya sambil membanting pintu. Ketika Farida masih tertegun bengong, Doni menyelinap ke dekatnya. Dia menyeringai jenaka. Memang cuma dia anak kis yang tidak memusuhinya. Biasa, cetusnya riang. Dapat capek. Kakakmu dimarahi lagi? Tanya Farida bingung. Lalu mengapa dia marah padaku? Gara-gara Kak Ida kelewat rajin, jadi Kanani kelihatan malasnya. Doni tertawa geli. Oh begitu, guman Farida dengan perasaan tidak enak. Jadi aku harus bagaimana? Susah juga numpang di rumah orang, tidak seenak di rumah sendiri. Ketika dia sedang memasukkan benang dengan mulutnya, Doni mengawasinya dengan penuh perhatian. Boleh Doni bantu kak? Cetusnya spontan. Farida menoleh dan melihat betapa seriusnya Doni memandangnya. Seuntai senyum manis tersungging di bibirnya. Apa yang Doni bisa bantu? Apa aja, memasukkan benang, menggunting kain, menyulam juga bisa kalau diajari. Mau tak mau Farida tertawa. Doni memang lucu, dialah satu-satunya penghibur di rumah ini. Doni mau belajar nyulam? Mau. Nanti Kak Ida ajari. Anak laki-laki boleh nyulam? Kenapa tidak? Nanti jadi banci. Bukan gara-gara nyulam orang jadi banci. Kak Ida nyulam pakai apa? Pakai kaki, tapi Doni boleh pakai tangan.
Sekarang Kak Ida masih repot. Doni tolong masukkan jarum aja ya. Dengan bersemangat, Doni mengambil benang dan membungkuk di samping mesin jahit. Ketika tiba di kampus untuk mendaftar aja, Farida telah menarik perhatian semua orang menoleh dan memandangnya dengan heran. Si buntung itu mau daftar, cetus seorang calon mahasiswi bingung. Bukan mau minta-minta. Kira-kirain temannya memukul bahunya. Bajunya kan bukan potongan pengemis. Tentu aja beberapa patah kata-kata mereka menusuk telinga Farida. Tetapi dia tidak peduli. Sudah biasa baginya menerima gunjingan orang. Sejak kecil dia sudah biasa menyaksikan reaksi orang yang melihatnya. Ada yang iba, ada yang menghina. Semua itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ambil formulir dik, sapa seorang mahasiswa. Iyalah, menimpali temannya. Masa mulung sampah? Buat adiknya, sambung mahasiswa yang pertama tanpa mengacuhkan seluruh rekannya. Suaranya tidak bernada menghina. Buat saya kak, sahut Farida tenang, tanpa mengacuhkan tatapan terperanjat pemuda itu. Buat kamu, belalak temannya sambil menahan tawa. Mau mengumpulkan kertas bekas atau ikut pendaftaran? Diam kamu. Mahasiswa yang pertama menyodok pinggang temannya dengan sikunya. Begitu kerasnya sampai temannya mengadu kesakitan. Cepat-cepat dia mengumpulkan formulir-formulir yang dibutuhkan. Bagaimana kamu mau ikut tes? Setelah temannya penasaran. Akan saya coba kak, sahut Farida tanpa emosi. Kamu bisa nulis? Saya punya ijazah SMA kak. Pertanyaan goblok. Mahasiswa yang pertama sekali lagi hendak menggebuk bahu temannya. Tetapi kali ini pemuda itu sempat mengelak. Jangan ladenin si Aji, otaknya memang bengkok seperti hidungnya. Jadi EQ-nya juga jongkok. Kenalkan, saya Sultan. Bohong, sambar Aji sambil tertawa terbahak-bahak. Dia bukan Sultan, tapi Abu Nawas. Calon-calon mahasiswa yang sedang berdesakan mengambil formulir ikut tertawa. Saya Farida, sahut gadis tanpa lengan itu sederhana. Saya Aji, dengan gesit Aji mendahului rekannya mengulurkan tangan mengajak bersalaman. Sultan menepiskan tangannya dengan gemas. Sorry, katanya sambil tersenyum mesam kepada Farida. Dia memang mengidap retardasi mental, tingkahnya suka aneh-aneh. Apanya yang aneh? Aji membeliak pura-pura kesal. Aku ngajak kenalan kan? Mana ada orang kenalan pakai kaki? Semua juga pakai tangan? Atau mesti pakai mulut? Idih, ejek gadis-gadis remaja yang sedang antri di sana. Maunya tuh. Boleh saya minta formulirnya kak? Tanya Farida tanpa merasa tersinggung. Oh tentu, tapi kamu mau nulis pakai apa? Pakai mulut atau kaki? Bukan urusanmu. Sekali lagi Sultan menyodok rusuk temannya. Lalu cepat-cepat dia memberikan seberkas formulir kepada Farida. Sesaat sebelum menyerahkan kertas-kertas itu, dia baru ingat dengan apa gadis ini hendak menerima formulirnya. Tapi tanpa ragu-ragu Farida mengambil kertas-kertas itu dengan mulutnya. Lalu memasukkan ke dalam tas terbuka yang tergantung di bahunya. Tali tas itu disilangkan ke dada supaya tidak jatuh. Terima kasih, katanya sambil tersenyum. Kemudian tanpa menghiraukan bisik-bisik di belakangnya, ditinggalkannya tempat itu. Bukan main, cetus Sultan kagum. Semangatnya luar biasa. Itu bukan semangat, tapi gila, sambar Aji. Tidak tahu diri, komentar teman-temannya yang lain. Nekat. Kasian, desis seorang gadis cantik yang sedang mengambil formulir. Dia lebih mirip pengemis daripada calon sarjana hukum. Yang kayak apa sih yang mirip sarjana hukum, Neng? Sindir Sultan sambil tersenyum sinis. Yang penting ini nih, tahu nggak? Potong seorang gadis yang tubuhnya subur makmur sambil menunjuk kepalanya. Ada isinya tidak? Jangan sok, balas gadis yang pertama. Kamu juga harus membuktikan isi kepalamu sama nggak padatnya dengan isi perutmu. Mereka hampir aja ribut mulut jika tidak dicegah Sultan. Dan keributan itu berlanjut terus sampai mereka sama-sama duduk di bangku kuliah. Hampir tiap hari si genit Lin Sekaryani dan si subur Endang Puspita bertengkar. Ada-ada aja topiknya. Tetapi hari ini mereka ribut gara-gara berebut bangku di depan. Maklum yang memberi kuliah hari ini dosen favorit. Hans Walian SH, dosen ganteng bertampang Indo, berperawakan tinggi, atletis yang terkenal keren dan simpatik. Tidak peduli umurnya sudah 40, tidak peduli dia sudah menikah, tidak peduli istrinya foto model top yang gambarnya sering menghiasi cover majalah. Pokoknya kalau giliran dia mengajar, ruang kuliah penuh sesak dan deretan bangku depan lari seperti nonton peragaan busana. Lin jengkel sekali ketika melihat 3 baris bangku paling depan sudah full dibuka.
Padahal dia sudah datang pagi-pagi, dan yang membuat hatinya tambah panas, Endang sudah berhasil menduduki 2 kursi yang paling depan. "Dang, aku tahu badanmu ukuran king size, tapi nggak etis duduk di 2 bangku kan?" "Bodoh amat," sahut Endang pedas. "Nggak ada yang larang kok." Dia memang sedang menunggu Farida, untuk dialah kursi di sampingnya disediakan. Dan beberapa bulan ini mereka memang sudah menjadi kawan akrab. Endang sangat mengagumi semangat temannya. Dialah yang selalu dengan gigih membela Farida kalau ada orang yang mengejek atau meragukan kemampuannya. Seperti ketika diadakan pemilihan ketua tingkat dulu. Ketika Farida yang terpilih, beberapa orang mahasiswa mengajukan protes. Semakin lama, jumlah yang memprotes semakin banyak, sehingga yang pro dan kontra berimbang. Karena perdebatan mereka tidak ada habis-habisnya dan sudah mulai memancing kekerasan fisik. Masalah itu dibawa ke senat mahasiswa. "Ida mampu melakukannya," kata Endang yang menjadi pemimpin pihak yang menyokong Farida menjadi ketua tingkat. "Kita sudah melihat kemampuannya, apa yang tidak bisa dilakukannya? Lagi pula dia sudah terpilih secara demokratis. Yang punya tangan saja banyak, buat apa memilih yang tidak punya tangan?" sanggah Lin yang berada di kutub yang berbeda. "Buat apa lagi menambah beban Ida? Mengganti tangan dengan kaki dan tidak gampang. Ibarat ban, kalau bannya terlalu berat bisa meletus." "Yang serius kamu," tegur Sultan yang menjadi ketua senat dengan suara beribawa. "Kalau kalian tidak punya alasan yang rasional, lebih baik tidak usah memprotes." Dia hanya tidak mampu mengemukakan keberatannya dengan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Sela Rita yang berada satu kutub dengan Lin. "Maksudnya sebenarnya baik. Kami tidak mau menambah berat beban Farida. Menjadi ketua tingkat kan tidak ringan. Kenapa tidak kita tanyakan saja pada Ida?" Sambar Endang tidak mau kalah. Dia sanggup tidak jadi ketua tingkat. Sekarang Sultan menoleh ke arah Farida. Gadis itu sedang duduk dengan tenang di kursinya. Wajahnya tidak menampilkan perasaan apa-apa. Tetapi di matanya yang selalu bersorot pahit itu, Sultan menemukan kekerasan hati yang mengagumkan. Sudah lama Sultan menaruh iba kepadanya. Sejak pertama kali bertemu, sebenarnya bukan hanya iba, sekaligus kagum. Semangatnya begitu besar, kemampuannya menakjubkan. Dia tidak pernah minta tolong, apapun yang dikerjakan teman-temannya mampu dilakukannya. Dari Endang, Sultan juga tahu, Farida tidak pernah menerima kiriman uang dari orang tuanya di Palembang. Dia menumpang di rumah paman, dan dia mencari uang sendiri dengan menerima jahitan. Langganan-langganan pertamanya adalah para tetangga. Ketika dia sudah kuliah, teman-temannya mulai ikut meramaikan usaha jahitnya. Sponsornya siapa lagi kalau bukan Endang. Semakin lama usaha jahitnya semakin maju, langganannya semakin banyak. "Dia punya gaya," komentar Endang seperti sedang berpromosi. "Modelnya oke, jahitannya rapi." Semakin lama bukan hanya Endang dan teman-temannya yang mengaguminya. Sultan juga, dia mulai berusaha mendekati Farida. Tetapi gadis itu sendiri tampaknya sengaja menghindar. Apakah dia merasa rendah diri karena cacat? Atau dia pernah trauma karena mendambakan seorang yang menolaknya? "Saya ingin minta pendapatmu, Ida," kata Sultan tegas. "Kamu sanggup menerima tugas yang dibebankan oleh teman-temanmu? Apakah menjadi ketua tingkat tidak menambah berat bebanmu?" "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya," sahut Farida tenang dan lugu seperti biasa. "Tugas apapun pasti terasa berat, lebih-lebih pada pemulaannya. Tetapi dengan bantuan teman-teman, saya akan berusaha mengemban tugas yang dipercayakan kepada saya." Sejenak ruangan itu sunyi, seperti kuburan. Semua sedang terpakau mendengar untaian kata-kata yang demikian memikat dari seorang penyandang cacat yang lebih banyak diragukan kemampuannya. Lalu Endang dan teman-temannya mulai bertepuk tangan. Akhirnya tepuk tangan mereka diikuti oleh pihak Lin. "Masih ada pertanyaan?" Pak Hans menebarkan pandangannya ke seluruh ruang kuliah, dan tatapannya berhenti pada Farida, satu-satunya mahasiswa yang tidak menulis dengan tangan. Sejak pertama kali melihatnya, Hans Walian SH sudah merasa sangat tertarik, apalagi ketika menyadari kemampuan mahasiswanya yang cacat ini tidak di bawah rekan-rekannya. Farida merasa hatinya berdebar aneh ketika tatapan mereka bertemu. Mata yang coklat itu seperti pasir agung yang menyedotnya dalam-dalam, terperosok makin jauh ke lubuk tanpa dasar. Tidak tahan, Farida membalas tatapannya lebih lama lagi. Dia merasa pipinya panas. Tatapan magis itu senyum memikat di bibirnya, serasa mengguncang sukma, menerbangkan fantasinya ke awang-awang. Dia ingin menunduk, ingin menyembunyikan tatapannya, tapi bahkan menunduk pun Farida tidak mampu lagi. Tatapannya seperti terperangkap, terjerat pada sepasang mata yang membuai angan-angan, terkunci pada seulas bibir yang selalu menyuguhkan seuntai senyum mempesona. Bahkan lama sesudah dosen favoritnya meninggalkan ruangan, Farida masih terpukau.
Pada bayangan di benaknya, tatapan yang mendebarkan dada, senyum yang mengguncang sukma. Ya Tuhan, keluhnya dalam hati. Apa artinya perasaan ini? Makin lama dia makin ganteng aja, keluh Endang di sampingnya. Rupanya dia juga sedang diaduk perasaan tak menentu. Sayang ya, dia sudah punya istri, cetus Rita pahit. Jadi bukan hanya aku, pikir Farida menenangkan diri, semua temanku juga mengaguminya. Jadi masih wajarkah perasaan ini? Perasaan kagum seorang wanita pada seorang pria ganteng seperti Pak Hans. Kalau dia belum punya istri juga kamu gak bakal kebagian, gurau Endang. Antriannya sudah sampai Bogor. Sudah punya istri pun aku tidak peduli, sambar Lin bersemangat. Cowok cakep kayak dia mestinya gak boleh dimiliki satu cewek aja, iya kan Rit? Maksudmu, kamu mau ikut antri kalau dia buka istana harem? Mereka tertawa geli. Farida hanya tersenyum, tapi sambil tersenyum pun dia masih membayangkan Fahans. Farida cepat-cepat menggebah bayangan itu dari benaknya. Sudah sakitkah dia? Untuk apa membayangkan Fahans terus? Dia kan sudah menikah. Tapi seandainya dia belum menikah sekalipun, tidak mungkin merebut perhatiannya. Tidak mungkin selama masih banyak gadis-gadis cantik dan tidak cacat seperti Lin. Ingatan Farida mau tidak mau kembali kepada Mahmud. Bahkan seorang pemuda yang matanya hanya satu seperti dia tidak sudi menjadi suaminya. Apalagi seorang sarjana hukum terkenal yang seganteng Pak Hans. Ya Tuhan, pikiran apa pula ini? Apa-apaan membandingkan Pak Hans dengan Pak Mahmud? Pulang dak. Farida mengangkat kepalanya dengan terkejut. Karena sedang melamun, dia hampir tidak melihat sebuah motor yang mengikutnya dari belakang dan berhenti di sampingnya. Mau kuantar pulang? Tanya Sultan ramah. Terima kasih, Farida tersenyum lugu. Apa artinya terima kasih itu? Gurau Sultan. Mau ikut tidak? Terima kasih untuk ajakannya. Aku bersedia menerima terima kasih yang kedua. Untuk apa? Mengantarmu pulang? Tidak usah, terima kasih. Aku harus menunggu terima kasih yang ketiga. Sultan, jangan ganggu Ida ya, seru Aji dari jauh. Heran, dia selalu muncul pada saat yang tidak tepat, dasar tikus got. Duluan ya, pamit Farida sambil tersenyum. Lalu dia cepat-cepat melangkah ke halte bus. Sultan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ditatapnya gadis yang sedang bergegas naik ke dalam bus itu. Aku heran, kenapa dia selalu menolak bantuanku, dumal Sultan ketika Aji sudah tiba di dekatnya. Aku juga heran, kenapa seksi repot macam kamu masih sempat-sempatnya mengejar-ngejar cewek cacat. Aku hanya kasihan padanya. Itu yang tidak disukainya. Tanpa diundang Aji langsung duduk di boncengan motor Sultan. Seumur hidup dia sudah bosan dikasihani. Dia juga ingin yang lain. Aku juga mengagumi semangatnya. Perempuan ingin dikagumi kecantikannya, bukan semangatnya. Memangnya atlet. Aku tidak berani memuji kecantikannya, takut dia tersinggung. Makanya dia selalu menolak tawaranmu. Maksudmu karena dia cacat, dia tidak boleh menerima perhatian seorang laki-laki. Dia juga perempuan, Ji, sama seperti cewek lain, butuh perhatian. Tapi tidak dalam bentuk belas kasihan. Kalau tiap hari kamu kejar-kejar dia untuk menolongnya, dia malah bakal lari makin jauh. Aku mulai berpikir, kamu salah masuk, Ji. Sultan tersenyum pahit. Mestinya kamu masuk fakultas psikolog. Di dalam bus, Farida masih membayangkan Sultan. Pemuda itu memang sangat baik. Sejak pertama kali berkenalan, selalu berniat menolongnya. Perhatiannya sangat besar, tetapi Farida tidak berani mengharapkan lebih. Trauma penolakan Mahmud masih terus menghantuinya. Mungkin trauma psikis itu akan mengejarnya seumur hidup. Dia tidak percaya lagi ada pria yang menginginkannya lebih dari teman. Mungkin kalau pria itu cacat, timpang, buntung, atau buta seperti Mahmud dulu. Mungkin laki-laki cacat seperti itu yang sesuai dengan dirinya. Yang sempurna seperti Sultan terlalu tinggi untuk diharapkan. Farida tidak mau dikecewakan lagi. Sudah cukup penghinaan yang dialaminya dengan Mahmud dulu. Lagi pula kalau boleh berterus terang, Farida juga tidak tertarik pada Sultan. Dia memang baik, ramah, selalu ingin membantu. Tetapi mengapa tidak ada debar di hatinya kalau berdekatan? Kalau bersua pandang, tidak seperti kalau matanya bertemu dengan mata Pak Hans. Farida merasa wajahnya panas terbakar. Mengapa harus teringat kepada Pak Hans? Jika dengan Sultan aja dia sudah merasa tidak setara, apalagi dengan Pak Hans Walian, dan lelaki itu sudah punya istri. Mak, cetus anak laki-laki yang duduk di pangkuan seorang wanita di sampingnya. Sudah lama dia mengawasi Farida. Kenapa tante buntung? Kus, ibu anak itu berusaha mencegah celoteh anaknya. Dia melirik sambil tersenyum minta maaf. Tetapi Farida tidak tersinggung. Saya buntung dari lahir, Dik, sahutnya tanpa nada marah. Maafkan anak saya, Mbak, kata perempuan itu dengan perasaan tidak enak.
Tidak apa, anak kecil adalah makhluk yang paling jujur. Saat itu, kondektur lewat menagih ongkos bus. Perempuan itu buru-buru menyodorkan uangnya. Ini aja, sama-sama, katanya sambil mendahului menyodorkan uangnya. Tidak usah bu, terima kasih. Farida mengambil selembar uang yang ditaruh di alas sepatunya. Dijepitnya uang itu dengan jari-jari kakinya. Lalu disodorkannya kepala si kondektur. Maaf ya bang, pakai kaki. Anak laki-laki di pangkuan perempuan di sampingnya itu sampai menjerit kaget. Ibunya mencubit pahanya, tapi Farida hanya tersenyum. Saya melakukan semuanya dengan kaki, katanya tenang. Mbak masih sekolah, tanya ibu itu penasaran. Kuliah. Sekarang mulut si ibu yang ternganga dan Farida tetap tersenyum meskipun hatinya mendesah pedih.